Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Philip Ferdi. Kali ini kita akan membicarakan sebuah saham yang sempat naik tinggi sekali di tahun 2020 dan 2021. Sahamnya itu apa? Sahamnya MDKA. Tapi teman-teman gak usah khawatir. Mungkin teman-teman banyak yang mikir, aduh udah ketinggalan nih MDKA. Sebenarnya ada alternatif dari MDKA. Buat teman-teman yang pengen invest di tambang emas dan tembaga, jangan khawatir, ada alternatif yang menarik, mungkin banyak yang orang nggak tahu dan tentu saja harganya masih murah. Saham apakah itu? Mari kita langsung temui sahamnya. Itu saham apa? Saham apa yang saya maksud? Saham yang saya maksud adalah Aman Mineral Nusa Tenggara, atau disebut juga dulu sebelum diakuisisi itu disebutnya namanya Newmont Nusa Tenggara. Kenapa tambang ini sangat menarik? Satu, tambang ini adalah salah satu tambang terbesar di Indonesia di samping Grasberg atau Freeport. Dua, cadangan di tambang ini sangat besar. Tiga, terdapat penemuan tambang baru yaitu tambang elang, dan masih ada juga namanya tambang rinti, tapi itu masih diteliti, masih dieksplorasi, masih belum ketahuan tuh akan sebagus apa. Tapi yang menarik itu adalah tambang elang. Tambang elang ini adalah tambang yang akan menjadi growth prospect untuk Aman Mineral di masa depan. Lalu kenapa kalau menarik orang banyak yang nggak tahu? Kenapa? Karena Aman Mineral ini tersembunyi di dalam sebuah emiten. Emitennya apa? Emiten minyak dan gas, emiten Medco Energi. Jadi Aman Mineral Nusa Tenggara ini adalah milik Medco Energi dan Grup Salim. Kenapa Aman Mineral ini akan menjadi sesuatu yang menarik? Seperti kita tahu sekarang sudah demam electric vehicle. Antam naik jauh, nikel naik jauh, Inco naik jauh, Tesla udah nggak karuan. Jadi sebenarnya sederhananya adalah electric vehicle itu sangat butuh yang namanya tembaga atau chopper. Kenapa? Contoh nih, kita ngecas handphone aja kan kabelnya kabel tembaga, sama mobil juga begitu. Mobil elektrik juga casannya dari apa? Dari tembaga. Terus habis itu baterainya dari apa? Di dalamnya terdapat komponen tembaganya. Jadi tembaga itu akan menjadi komoditas metal masa depan, atau ada yang bilang the new oil. Tapi masalahnya dari tembaga-tembaga ini penghasilnya nggak banyak di dunia, dan juga investasinya nggak terlalu banyak. Takutnya adalah ketika demand atau permintaan untuk electric vehicle ini udah terbang, tambang-tambangnya ini belum siap. Teman-teman, sebagai informasi, tambang tembaga itu butuh waktu di atas 5 tahun untuk jadinya. Jadi kalau misalnya di tahun ke-1 nih electric vehicle demand-nya atau permintaan udah tinggi, tambangnya belum ada, maka apa yang terjadi? Kekurangan tembaga, harga tembaga bisa naik, dan penambang-penambang tembaga yang sudah ada itu akan mendapatkan kecipratan durian, benar-benar ketemu durian runtuh. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa investasi di tambang tembaga itu menarik. Nah, tambang ini masih sangat murah. Kenapa saya bilang sangat murah? Nanti teman-teman bisa lihat. Tapi pertama-tama kita lihat dulu tambang Aman Minerals ini kenapa saya bilang hebat. Teman-teman bisa lihat di sini cadangannya itu banyak banget. Tambang yang masih beroperasi itu adalah tambang batu hijau. Tambang batu hijau cadangannya masih lumayan. Tapi kalau teman-teman lihat ya, tambang elang ini luar biasa nih potensinya. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini tambang Aman Minerals tuh cadangannya luar biasa ya. Cadangannya, reserve-nya aja itu si elang itu, cadangan tembaganya itu ada di angka 10.400 juta pounds. Sementara yang emas itu ada di angka 15 juta ounce. Itu kan banyak banget ya. Sementara yang batu hijau aja ini masih belum habis nih. Tapi kalau teman-teman lihat ya, yang tambang batu hijau dan tambang emasnya ini mengalami penurunan. Tapi jangan khawatir, sekarang udah masuk ke fase 7 dan akan segera memasuki fase 8 ya, lagi di develop nih. Nah, nanti jadi akan naik lagi tuh produksinya. Nah, kenapa saya bilang tambang ini sangat undervalue? Mari kita lihat aja ya langsung hitung-hitungannya. Oke, sekarang kita masuk ke hitung-hitungan. Sederhananya, kita mau beli tambang aman lewat Medco itu seperti beli tambang tembaga dan emas, tapi dapat bonusan aset oil and gas dan juga power. Power ini maksudnya pembangkit ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita lihat deh, orang kan banyak taunya Medco itu adalah oil and gas ya, oil and gas aset
aset minyaknya. Jadi sederhananya kita lihat nih, kita asumsiin aja deh, sehari dia itu produksi 82.000 barrel oil equivalent. Jadi gas sama minyaknya digabung, dihitung-hitung dijatakan dalam barel itu 82.000. Kita lihat misalnya harga minyaknya aja $57 dan harga gasnya $6. Itu kita hitung-hitung di sini aja nih. Ini cuman kalian doang. Lalu habis itu jangan lupa eliminasi dan juga kita kurang biayanya. Biayanya itu dilihat dari biaya ini ya. Cost-nya ini costnya 15, sebenarnya itu ada di angka 10, tapi karena ada biaya-biaya operasional di level korporat itu harus ditambahin, nggak boleh cuma 10, harus ada 15. Nah, kita lihat di sini, kita kali multiples. Nah, kalau teman-teman lihat sebenarnya Medco itu multiplesnya nggak pernah lebih tinggi dari 6. Dia itu cuman di sekitaran angka 4 sampai 6. Nah, ayolah kita asumsikan karena minyak itu kan eranya udah mau berakhir karena era electric vehicle, dia cuman di bawah 5. Berapa enterprise value-nya, nilai asetnya 3,2 miliar US dollar. Lalu kita masuk ke power. Power ini kita lihat dia kan punya pembangkit, ada di Sarula, ada di Ijen, ada di Riau, macam-macam tuh, ada pembangkit gas, geothermal, matahari. Nah, dia produksinya di sini ada gigawatt hour ya. Ini gigawatt hour. Kita harus konversi dulu jadi kilowatt hour. 1 kWh-nya itu 1100. Kalau teman-teman di rumah itu berapa, harga listriknya itu di harga 1467. Kalau ke dalam kasus ini dia jual lebih murah ke PLN, lalu PLN yang urusin distribusinya itu berapa, 1100. Kita hitung-hitung dengan biaya sekitar 70%, maka dia dapat EBITDA sekitar 56 juta US dollar. Multiplesnya itu akan terlihat lebih tinggi di sini ya. Kenapa? Karena sederhananya gini, kontrak pembangkit itu jualan dengan kontrak take or pay, yaitu adalah PLN harus beli, mau kepake nggak pakai pokoknya wajib aja belinya. Nah, of course pada situasi seperti itu multiplesnya akan lebih tinggi. Kenapa? Karena risikonya lebih rendah. Yang nggak boleh sama dong dengan risiko oil and gas yang terfluktuasi dengan nilai minyaknya. Sementara kalau ini kan segitu-segitu aja gitu, harganya fix, capacity-nya fix, belinya fix, yang harus risikonya lebih rendah dan harusnya valuasinya lebih tinggi. Ini kita jumlahin, maka di sini kita akan dapat core equity value. Maksudnya core equity value itu apa? Jadi ini adalah buat bisnis-bisnis dalam tanda kutip utamanya Medco, itu harganya kalau kita valuasi sudah dikurangin hutang dan kepemilikan minoritas, dan juga sudah ditambahkan cash dan jualan aset. Jadi dia ada jualan aset, udah dikeluarkan dari core asetnya, itu ada di angka sekitar 1 billion US dollar. Mungkin teman-teman agak bingung yang ngeliat di sini capex OG and power ini apa? Ini adalah untuk capex di masa depan untuk aset-aset oil and gas dan pembangkit tuh kita kurangkan di sini. Jadi ini adalah di masa depan, dia itu kan akan ada capex. Nah, capex itu kita estimasi setahun itu 200 juta, dan untuk 2 tahun ke depan dia ada capex besar, ada di angka sekitar 400 juta US dollar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu di bagian aman minerals. Nah, aman minerals itu kan seperti saya bilang ya, ada dua, yaitu tambang batu hijau dan tambang elang. Nah, pertama-tama kita evaluasi dulu tambang batu hijau. Tambang batu hijaunya ini adalah yang sudah beroperasi. Pertama-tama kita hitung ada dua, yaitu adalah nilai produksi dan nilai bebannya. Nah, kalau untuk nilai produksi itu ada dibagi dua ya teman-teman, yaitu tembaga dan emas. Ini cuman kali-kalian aja kok, ini nggak susah-susah amat. Nah, teman-teman mungkin kok di sini dipakein pound. Nah, sebenarnya kalau di harga internasional itu pakainya ton. Itu kalau mau tahu, ton itu dikali 2.200 aja. Nah, itu di harga 5.500. Ketika video ini dibuat, harga tembaga itu sudah di atas 7.000. Jadi ini sangat-sangat konservatif ya teman-teman, dan harga emas itu 1.200 cukup konservatif lah. Nah, productionnya itu dapat dari mana? Nah, kita lihat lagi ya, productionnya dapat dari PPT yang tadi. Nih, PPT yang tadi ya. Kalau di sini kan di masa kini dia sudah dikit ya produksinya, tapi sebenarnya dia bisa tinggi kalau misalnya dia sudah memasuki fase baru. Makanya kita lihat ya produksinya ini kita pakai yang di sebelah ini, yang sebelah belakang nih, yang masih hot nih, yang masih maksimum ya di sini. Lalu kita kalikan dan juga kita kurangkan biayanya. Biayanya ada sekitar di angka 265%, lalu dikalikan multiples. Kita dapat nilai aset untuk tambang batu hijau. Ini sederhananya EBITDA dikali multiples aja sama kayak yang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke tambang yang prospek di masa depan, yaitu tambang elang. Nah, tambang elang ini jadi sekitar paling enggak 5-7 tahun dari sekarang. Karena dia belum berproduksi, kita harus nilai aset cadangannya. Cadangannya tuh berapa? Nah, cadangannya ini, reserve-nya ini teman-teman bisa dapat di cadangan yang ada
Di sebelah sini ya, cadangannya ini tinggal di input, tapi perlu diingat resources itu ada sebagian yang bisa kita angkut. Nggak semuanya bisa kita ambil, tapi kalau reserve itu hampir semuanya bisa kita ambil. Sementara untuk resource-nya itu harus disesuaikan lagi ya teman-teman. Makanya di sini lebih tinggi dari reserve, tapi di bawah resource. Ini karena ini saya adjust. Nah, karena dia itu akan terjadi 7 tahun dari sekarang, dia harus dikalikan discount factor, yaitu adalah discount factor untuk mengakomodasi penggalian atau produksinya 7 tahun dari sekarang. Nah, itu berapa discount rate-nya? 20%, di present value kan ke masa kini untuk 7 tahun, itu ada berarti discount factor-nya 28%. Nah, oke teman-teman, sekarang bertanya gimana sih nilai 1 pound atau 1 ounce-nya emas itu divaluasi masih di tanah? Sederhananya gini ya, teman-teman. Misalnya kita tahu harga tembaga itu $1, sementara dari $1 ini 65%-nya itu adalah biaya. Berarti kan dia untungnya 35% ya. Makanya di sini 1 dikurang 65%, yaitu adalah harganya dikali 35%, lalu dikali dengan discount factor karena dia akan baru dapat duitnya tuh 7 tahun dari sekarang. Nah, itulah cara kita mendapatkan EV per resource. Kalau teman-teman di sini lihat ini rendah banget. Ya, memang benar rendah. Kenapa? Karena itu kita diskon. Kan lucu ya kalau misalnya kita dapat manfaat 100 di masa depan tapi kita belinya 100 juga di masa kini dan itu baru dapat 7 tahun. Kita nggak dapat apa-apa. Kalau kayak begitu kita harus diskon juga. Misalnya didapat di masa depan 7 tahun dari sekarang itu 100, kita harus diskon ke masa kini disesuaikan. Misalnya dalam kasus ini 30%, kita cuma sisa 30%, 70%-nya mesti kita cut. Nah, begitu. Nah, dapatlah tambang nih elang ini berapa, ini kita jumlahin nilai tembaganya, nilai emasnya kita jumlahkan. Nah, lalu kita jumlahkan nilai aset batu hijau dan nilai aset elang. Terus habis itu kita kurangkan hutang-hutangnya karena di sini nggak ketahuan cashnya berapa, jadi ya udah deh kita konservatif aja hutangnya aja. Nah, ini adalah hal yang menarik lagi adalah Medco itu cuma punya 21%, tapi itu cukup banyak ya teman-teman. Di saat bersamaan kita kan mau invest di elang, tapi kita harus melewati Medco dulu. Jadi kepemilikan kita di elang itu bisa dikategorikan sebagai kepemilikan indirect. Jadi kepemilikan kita di aman itu indirect, kepemilikan kita di elang indirect, kepemilikan di batu hijau itu indirect. Nah, lalu gimana caranya kita harus adjust? Nah, kita harus adjust, kita harus kasih discount. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengendalikan tambang-tambang itu secara langsung. Makanya di situ ada namanya holding discount. Holding discountnya itu ada di angka 30%. Berarti kepemilikan aman yang sudah disesuaikan dengan discountnya itu ada di angka 613 juta. Nah, sekarang kita jumlahin semuanya ya teman-teman. Jadi teman-teman masukin nilai aset oil and gas dan powernya di sini, yaitu aset utamanya yaitu hampir 1 billion US dollar. Lalu kita tambahkan dengan aman minerals dan juga kepemilikan saham-saham lainnya, yaitu ini konservatif aja, ini udah saya diskon kok. Udah saya diskon hampir 40% ya. Lalu kita dapat angka bahwasannya Medco itu fair value-nya itu ada di angka 1,7 miliar US dollar. Terus kita bagi dengan saham beredar, lalu kita hitung-hitung, maka kita akan mendapatkan harga per lembar sahamnya 1047. Terakhir saya cek harganya itu di angka 500-an, 550, 570. Ini berarti potensial returnnya 84%. Yang menarik adalah kalau Aman Minerals ini sampai jadi IPO, maka ini akan meng-create value buat Medco. Kenapa? Karena holding discountnya udah nggak boleh 30% lagi, udah harus turun. Nah, begitu. Itulah yang bisa buat create value buat pemegang saham Medco. Jadi suatu hari bisa aja nih Medco punya kepemilikan 21%, dia jual 10% buat ngebayar utangnya. Bisa nggak? Bisa aja. Jadi hutangnya lebih sedikit. Begitu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Ini bukan anjuran untuk jual beli, bukan anjuran investasi. Pembuat video tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang muncul atau keuntungan yang muncul dari kegiatan investasi teman-teman. Intinya pembuat video tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi kegiatan investasi teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Ayo tulis komen. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.